Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bergabung di webinar series yang diadakan oleh KMMB bekerjasama dengan ISMA. Tidak terasa kita sudah memasuki series ke-26 dengan tema The Secret to Successful Strategy. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin melihat atau ingin menyimak seri-seri sebelumnya bisa diakses melalui channel YouTube KMMB Konsultan Manajemen. Selain itu juga Bapak Ibu yang penasaran tentang KMMB atau ingin mengakses layanan-layanan dari KMMB bisa melalui website kmmb.co.id atau media sosial KMMB lainnya. Sebelum kita memasuki sesi webinar, saya izin memperkenalkan terlebih dahulu pemateri pada seri kali ini, yaitu Bapak Badowi selaku Direktur KMMB dan juga Bapak Rizky sebagai Associate Konsultan KMMB. Selamat pagi Pak Badowi. Selamat pagi Eva, apa kabar? Alhamdulillah. Pak Badowi apa kabar juga? Alhamdulillah sehat juga, Eva. Ya, baik. Selanjutnya saya izin menyapa juga kepada pemateri kedua yaitu Pak Rizky. Apakah Pak Rizky sudah hadir? Halo Mbak Eva, Ya, apa kabar? Alhamdulillah. Pak Rizky apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Alhamdulillah. Nah, pada webinar serius kali ini kita akan membahas mengenai eksekusi strategi ini bisa berjalan dengan lancar untuk mencapai tujuan perusahaan. Karena perencanaan strategi dengan eksekusi strategi tentu berbeda ya caranya dan juga kita akan menjelaskan mengenai tantangan-tantangan dalam eksekusi strategi ini. Mungkin saya bisa langsung mempersilahkan kepada pemateri pertama. Ya baik. Terima kasih Eva. Saya sapa dulu ya Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Selamat pagi Bapak Ibu, semoga sehat selalu dan tetap semangat ya untuk mencapai target-target korporasi. Karena memang kita hari ini dituntut ya untuk selalu bertransformasi, selalu berinovasi begitu ya. Karena memang tidak ada pilihan lain ya Bapak Ibu ya. Tidak ada pilihan lain selain kita harus selalu beradaptasi begitu. Nah, memang kita dihadapkan oleh satu tantangan sederhananya ketika kita bicara financial modeling, bisa nggak ya pendapatan kita naik 5 kali lipat nih, pendapatan naik 10 kali lipat di 5 tahun ke depan gitu. Nah, terus bagaimana ya kita dalam bertransformasi, apakah nanti sukses atau berhasil? Ini menjadi satu tantangan yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya. Apalagi kalau perusahaan Bapak Ibu ini sudah bisa dikatakan sudah terlanjur besar, ya. Kadang-kala kenaikan itu hanya 4%, hanya 5% gitu ya. Dengan nominal, let's say mungkin sudah di atas 500 triliun gitu ya. Sudah cukup besar. Nah, perusahaan-perusahaan yang sudah terlanjur besar demikian, itu ketika mau berinovasi ada sedikit ketakutan atau keraguan gitu ya. Ketika kita menjalankan bisnis as usual, maka kita bisa mencapai hanya 4%, 5%. Kita dituntut untuk berinovasi. Ketika nanti berinovasi, risiko terhadap kegagalan bisnis juga cukup besar. Ya, mungkin kalau kita masih bermain di angka 1 miliar, 2 miliar, 5% itu kecil ya. Tapi kalau sudah bicaranya 500 triliun, kita rugi 1% aja, itu sudah nilainya cukup besar gitu ya. Nah, ini membutuhkan satu metode, Bapak Ibu. Ya, ketika kita sudah punya tujuan, kita ingin mencapai sebuah goals di dalam sebuah korporasi yang kita kelola, maka kita membutuhkan strategi. Nah, jadi disitulah sebetulnya peran dari strategi itu dibutuhkan. Mungkin ada banyak orang yang sedikit banyak mengalami misleading understanding ya, bahwa mereka menyamakan antara strategi dan perencanaan. Nah, jadi strategi dan perencanaan itu berbeda Bapak Ibu. Ya, kalau kita sudah punya tujuan, ya, kita punya tujuan, maka cara untuk mencapai tujuan itu, maka itulah kita sebut sebagai strategi. Maka sederhananya strategi itu adalah the way to achieve our goals, ya, dan the way to achieve our goals. Apakah kita dengan berinovasi, kita melakukan re-engineering, ya, refocusing, atau bahkan kita meredefinisi ulang bisnis kita, ya. Kita lihat beberapa perusahaan-perusahaan konglomerasi, perusahaan besar,
Dulu di awal mereka menjalankan bisnis yang awalnya berjualan toko kelontong gitu ya, sekarang beralih menjadi toko elektronik ya, menjadi salah satu perusahaan elektronik terbesar di dunia ya. Kita sebut misalnya beberapa merek lah ya, seperti itu. Atau juga dulu ada perusahaan otomotif yang awal fokusnya itu adalah di pembuatan traktor gitu ya. Kemudian bertransformasi, melakukan refocusing, bahkan redefinisi tujuan perusahaan. Maka berganti menjadi mobil sport. Ya, kita sebut seperti Ferrari misalnya gitu ya. Eh, seperti itu. Nah, eh, maka strategi itu disusun supaya kita bisa mampu mencapai tujuan kita, Bapak Ibu. Nah, namun strategi itu karena sifatnya high level gitu ya, sifatnya cukup abstrak, maka kita harus bisa menurunkan dalam bentuk target tahunan. Nah, target tahunan itulah yang kita sebut sebagai perencanaan. Maka kalau kita pingin di 5 tahun ke depan, kita ingin return on asset kita misalnya di angka 20%. Di saat saat ini ya, 20% itu adalah keinginan kita di 5 tahun ke depan. Maka di tahun ini kita lihat, oh ternyata tahun ini masih under 2%. Maka ada milestone-nya, ada capaian-capaian tahunan. Setiap tahun, anggaplah tahun ini kita naik menjadi 5%. Tahun depan kita naik menjadi 7%. Tahun berikutnya naik menjadi 12%. Sampai di tahun kelima bisa mencapai 20%. Nah, ini adalah perencanaan. Jadi kalau perencanaan sifatnya adalah sudah pada operational level dan itu ada timeline year to year, ya tahun ke tahun. Nah, kita kembali ke topik utama kita hari ini. Kita kembali kepada strategi itu sendiri ya. Jadi ketika kita ingin melakukan inovasi, kita ingin melakukan transformasi di perusahaan kita, yang mana kita sangat membutuhkan navigasi untuk menuju ke sana, dan disitulah strategi dibutuhkan. Ya, kalau kita perhatikan di General Electric, Bapak Ibu, perusahaan General Electric itu memiliki eh, diversifikasi layanan yang cukup besar ya. Di suatu tempo 5 tahun strateginya adalah GA Health Imagination. Maka arah korporasi di 5 tahun ke depan concern pada strategi bagaimana pemenuhan-pemenuhan alat-alat atau engine yang berkaitan sama kesehatan. Kemudian 5 tahun berikutnya General Electric concern kepada GA Imagination. Artinya mereka melakukan pembaruan-pembaruan layanan yang itu benar-benar beyond, ya, benar-benar di luar imajinasi untuk berinovasi. Maka strategi-strategi itu harus kita tentukan, ya. Misalnya kalau di PLN, ya, mungkin Bapak Ibu ada yang dari PLN, strategi 5 tahun ini, 5 tahun ke depan itu adalah bicaranya berkaitan sama Beyond KWH. Nah, jadi PLN ingin Beyond KWH, perusahaan tersebut ingin mencapai revenue stream baru atau pendapatan baru di luar internal, ya, di luar captive market, ya. Nah, itu adalah strategi. Atau kalau kita bicara BRI misalnya, di Bank BRI sekarang sudah menjadi satu holding ya, di Ultra Mikro, ada Pegadaian, ada PNM, maka strateginya adalah mereka ingin melakukan percepatan-percepatan untuk economic growth. Maka salah satu regulasi yang harus dipenuhi adalah CKPE-nya ditingkatkan. Mungkin kalau Bapak Ibu perhatikan net profitnya turun, tapi itu bagian dari strategi Bapak Ibu. Ya, jadi kalau CKPN dinaikkan, artinya akan ada strategi-strategi percepatan capaian market yang mungkin resikonya juga akan mungkin tinggi. Nah, ini adalah bagian dari strategi. Nah, oleh karena itu kalau kita perhatikan, ya eh, ada beberapa kondisi yang menjadikan pilihan-pilihan strategi itu susah, ya, cukup sulit. Karena kalau kita melanjutkan strategi ini, ya, maka ada konsekuensi kepada keuangan. Kita contoh perusahaan gudang garam, Bapak Ibu. Gudang garam itu adalah perusahaan rokok ya. Kalau kita perhatikan industri rokok di Indonesia itu sudah mulai sunset, ya, sudah mulai redup.
Meskipun secara market ya penjualan rokok itu tetap meningkat ya, tapi sebetulnya secara regulasi, secara perpajakan itu cukup menyulitkan. Oleh karena itu, pilihan strategis yang diambil oleh manajemen gudang garam adalah melakukan diversifikasi yang tidak terkait. Yaitu apa? Mereka membangun bandara, Bapak Ibu. Jadi Bandara Kediri, ya, ya Bandara Internasional Kediri itu adalah salah satu unit usaha baru yang dimiliki oleh gudang garam. Mereka diversifikasi layanan di bandara. Tapi apa yang terjadi kalau kita perhatikan setelah pengambilan keputusan itu dilakukan, saham gudang garam turun ya dari angka 80.000 per lembar menjadi sampai ke 20.000 sampai ke 17.000 per lembar. Nah, ini adalah konsekuensi dari strategi yang dipilih ya. Tapi ada juga kalau kita perhatikan strategi misalnya. Kalau kita bicara 50 tahun ke depan, kita bicara 100 tahun ke depan, ketika sektor industri rokok itu turun, sektor wisata, sektor logistik, transportasi akan meningkat. Maka gudang garam secara grup akan mendapatkan revenue stream baru dari bandara tersebut. Ya. Kita lihat contoh yang lain, strategi-strategi yang dirasa cukup transformatif. Ya, kalau kita perhatikan memang beberapa grup-grup besar ya, kita bicara misalnya Lipo ya, Lipo Group. Dia punya strategi konglomerasi yang tidak terkait Bapak Ibu. Ya, Lipo memiliki rumah sakit, Lipo memiliki perumahan ya. Nah, kita bicara misalnya sektor properti. Sektor properti itu kalau kita bicara pendapatan itu tidak bisa day to day ya, tidak bisa setiap hari ada transaksi. Maka yang menjadi masalah pasti berkaitan sama cash, ya cash management. Cash in cash out-nya cukup lama. Maka supaya cash kolateral secara grup itu berhasil, maka Lipo itu harus melakukan satu aksi korporasi yang salah satu di antaranya dia mengakuisisi sektor ya yang itu cash in cash out-nya lancar bisa setiap hari, yaitu apa? Sektor retail. Maka Lipo mengakuisisi Matahari, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi pilihan-pilihan strategi yang kita ambil itu pasti akan berdampak kepada konsekuensi eh, financial modeling kita, konsekuensi pada growth sustainability kita. Seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya yang sering saya dapatkan dari beberapa klien, dari beberapa kolega adalah bagaimana ya kita mengawal supaya strategi-strategi kita itu berhasil. Jadi hanya sebagai informasi Bapak Ibu, kurang dari 10% ya perusahaan-perusahaan di seluruh dunia ini itu yang berhasil untuk mengimplementasikan strategi. Nah, pada sesi ini kita akan mencoba untuk menyampaikan critical point atau key success factor apa saja yang harus kita perhatikan supaya ketika kita punya strategi, strategi itu bisa kita kawal dan dalam implementasinya bisa berhasil. Seperti itu. Nah, mungkin bisa dibantu slide berikutnya. Nah, jadi kalau kita bicara apa sih hal yang penting ketika kita bicara implementasi ya, eksekusi strategi. Yang pertama adalah informasi Bapak Ibu. Ya, ada banyak kursus, ada banyak riset yang mengatakan tiga faktor utama ketika kita bicara tentang kegagalan. Ya, kenapa strategi itu gagal diterapkan? Yang pertama adalah komunikasi. Yang kedua adalah leadership. Yang ketiga adalah indikator. Nah, saya bicara yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi itu penting. Kadangkala level board, ya board level, level direksi, pemahaman terkait dengan strategi bahwa organisasi mau bertransformasi, kita mau berinovasi, itu belum tentu sampai kepada manajemen paling bawah, Bapak Ibu, atau bahkan pada working level. Itu belum tentu tersampaikan dengan efektif. Maka komunikasi ini menjadi obstacle selama ini di dalam implementasi strategi. Maka salah satu treatment supaya komunikasi itu terdeliver sampai ke working level, selama ini yang kita rekomendasikan kita harus ngeprint tuh poster atau ngeprint X banner, kita taruh di
tempat-tempat di ruangan-ruangan kantor supaya working level kita, karyawan kita setiap hari melihat, oh target tahun ini kita seperti ini. Nah, bahkan kalau perlu kita harus mengupdate ya capaian-capaian setiap bulan. Misal, kalau tahun ini kita target return on asset anggaplah 10%, maka bulan ini, bulan Juli, kita sudah berapa persen? Oh, masih 8%. Oke. Nah, sehingga kita harus mencapai selisih itu. Nah, maka komunikasi itu sangat penting, Bapak Ibu. Ya. Jangan sampai pimpinan mau ke utara, stafnya memahami maunya ke selatan. Wah, ini tidak nyambung gitu ya. Nah, yang kedua adalah leadership. Leadership itu harus fit, Bapak Ibu. Tidak ada leadership style yang paling bagus, tidak ada. Yang ada adalah leadership style yang fit, yang cocok dengan karakteristik organisasi kita. Contoh, saya melihat kesuksesan Bapak Ignatius Jonan waktu mengawal kereta api. Ya, Pak Ignatius Jonan berkomitmen untuk bertransformasi, ya, melakukan transformasi di KAI. Maka langkah pertamanya yang beliau ambil adalah komitmen dari SDM. Nah, komitmen SDM itu diwujudkan dalam sisi leadershipnya apa? Beliau itu selama memimpin kereta api, Bapak Ibu, itu tidur di rumah itu kurang dari 100 jam. Bayangkan. Jadi seringnya tidur di mana? Di gerbong kereta api, perjalanan dinas, di hotel meeting sana sini. Itu menunjukkan apa? Beliau menunjukkan bahwa kita mau bertransformasi di kereta api dan beliau secara leadership memberikan contoh. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat contoh lagi di perusahaan misalnya luxury brand, merek-merek mewah. Ada eh, pimpinan atau desainer dari Chanel, ya, dari Chanel. Kalau Bapak Ibu perhatikan, seringkali ketika pimpinan Chanel itu melakukan finally check, ya, quality assurance checking di akhir, beliau selalu menggunakan sarung tangan dalam ngecek QC dari produk-produk Chanel. Itu menunjukkan apa? Leadership yang dia pakai adalah stylish. Karena ini luxury brand yang merepresentasikan dari high-end image. Maka dari sisi leader, dari sisi direksi, dia juga menunjukkan pencitraan atau citra diri itu menampilkan image korporasi. Nah, itu dari sisi leadership. Jadi yang pertama tadi, kalau saya boleh mengulangi ya, yang pertama adalah aspek komunikasi, Bapak Ibu. Yang kedua dari aspek leadership. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dari indikator. Nah, indikator itu sangat penting. Ya, ketika kita keliru dalam melakukan indikator kinerja, maka sebagus apapun strateginya nggak akan tercapai, Bapak Ibu. Contoh, indikator keberhasilan seekor ikan itu haruslah kemampuan dia berenang, bukan kemampuan memanjat pohon. Pun sama kebalikan, seekor kera itu indikator keberhasilannya adalah kemampuan memanjat pohon, bukan berenang. Nah, ketika indikator itu salah, seekor ikan indikator kinerjanya justru memanjat pohon misalnya. Seekor kera indikator kinerjanya berenang. Maka sebagus apapun strategi yang kita gunakan, jika indikatornya keliru, juga nggak akan bisa tercapai, Bapak Ibu. Ya, seperti contoh, kita bicara perusahaan outsourcing. Perusahaan outsourcing itu net profit margin itu rata-rata di angka 3-7%. Ya, 3-7%. Kemudian kalau kita menggunakan indikator kinerja adalah EBITDA margin sebagai indikator kinerja, maka itu, sorry, kalau kita menggunakan gross margin, ya itu nggak efektif. Kenapa? Karena secara anggaran, secara biaya jasa, ya harga pokok jasanya itu sudah di-cap oleh peraturan, harus UMR dan lain-lain. Ya, belum lagi harga itu disetting oleh industri, maka tidak sesuai. Nah, kalau kita melakukan indikator penilaian terhadap perusahaan outsourcing itu menggunakan gross margin, maka sampai kapanpun perusahaan itu juga nggak bisa independen karena dikontrol oleh regulasi. Seperti itu. Ya. Jadi oleh karena itu, strategi eksekusi akan efektif ketika kita mampu mengkombinasikan tiga faktor tadi. Yang pertama adalah cara komunikasi kita, yang kedua adalah cara leadership kita, dan yang ketiga adalah indikator yang kita gunakan. Jadi kita baru bisa mengatakan solid execution seperti itu.
Nah, saya kembalikan ke Eva, silakan. Silakan mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di chat ya. Karena biasanya yang paling awal yang kita respon, jadi cepet-cepetan. Ya, Silakan Eva. baik Pak. Terima kasih Pak. Wah, ini benar-benar ya informasinya matang banget, daging banget. Jadi kita tahu ternyata sering terjadi misleading understanding antara strategi dan juga perencanaan. Mungkin kita bisa dikasih tahu juga ya Pak ya hambatan-hambatan apa aja yang sering terjadi buat eksekusi ke depannya. Silakan Oke. materi selanjutnya bisa di next. Iya. Jadi yang pertama, kenapa hambatan itu cukup kuat? Sebetulnya dari tiga komponen yang saya sampaikan tadi bisa di secara operasional itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, informasi tidak tersampaikan secara bagus, seperti saya sampaikan tadi. Jadi pemahaman tentang strategi pada level direksi itu tidak sampai kepada level pekerja, ya. Jadi strategic level, board level itu tidak sampai kepada working level. Sehingga kebanyakan karyawan tidak memahami sebetulnya saya ini diminta lembur buat apa sih? Sebetulnya saya itu diminta untuk kerja keras itu untuk tujuan apa sih? Nah itu nggak tersampaikan Bapak Ibu. Ini menjadi satu kendala sebetulnya. Karena apa? Ya karyawan itu kan bisa dikatakan makhluk yang multidimensi. Di situ ada pemikiran, di situ ada perasaan, di situ ada value, di situ ada motivasi. Nah, bayangkan ketika working level kita minta mengerjakan A, B, C, D. Jadwalnya very tight, sangat padat. Tapi secara value, dia tidak memahami arah organisasi kita mau kemana. Maka juga nggak akan efektif, Bapak Ibu. Ya, tidak akan efektif. Dan itu sering banyak terjadi. Ya, banyak terjadi. Kemudian yang kedua adalah informasi itu tidak cepat tersampaikan kepada kantor pusat. Jadi proses penyaringan yang ketat menyebabkan informasi itu terfilter. Karena informasi itu terfilter, tersaring, maka tidak semua informasi penting itu sampai kepada level pengambilan keputusan. Seringkali juga terjadi di dalam lapangan, saya menyebutnya sebagai Cassandra Effect, Bapak Ibu. Ya. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu Cassandra, ya, eh, eh, dia adalah kalau di dalam Yunani kuno, ya, di Yunani kuno dia adalah prajurit, ya. Kemudian suatu ketika dia melihat di lapangan terjadi banyak pemberontakan, lalu disampaikan kepada kepala peleton atau ketua lapangan. Lalu disampaikan ke ketua lapangan, sama ketua lapangan disampaikan ke raja, gitu Yunani. Sama raja disampaikan, wah kita nggak perlu, saya lebih tahu kok daripada kalian, gitu. Jadi informasi tadi itu dianggap remeh sama pimpinan puncak. Kemudian Cassandra ini melihat di lapangan terjadi lagi. Ada bibit-bibit pemberontakan, ada bibit-bibit kekacauan di masyarakat. Disampaikan ke kepala lapangan, ketua peleton. Sama ketua peleton disampaikan lagi ke rajanya. Sama raja dikatakan, oh itu tidak benar. Saya lebih tahu kok daripada Anda, gitu. Sampai yang ketiga juga sama. Akhirnya apa? Ketika Cassandra ini atau pemain lapangan kita, ya, itu mengetahui masalah pada level operasional, akhirnya dia antipati untuk menyampaikan ke pimpinan. Ah, percuma aja. Nanti ketika saya sampaikan ke pimpinan dari masalah di lapangan juga toh tidak ada follow up, tidak ada tindak lanjutnya, ya. Maka jika seperti itu, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah akan terjadi informasi yang tidak efektif tersampaikan dalam pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, ketika kita punya karyawan, ya, kita punya karyawan, kemudian karyawan kita menyampaikan informasi yang itu adalah temuan mereka di lapangan, maka kita harus menaruh perhatian khusus, ya. Semua informasi itu sangat penting, ya. Karena pada strategic level pasti dalam survei Harvard Business School dia mengatakan lebih dari 85% BOD level atau managerial level waktunya habis untuk meeting. Waktunya habis di meja meeting. Maka kalau kita perhatikan, berarti yang setiap hari ketemu customer kita, siapa? Ya working level kita, Bapak Ibu.
karyawan-karyawan kita. Seperti itu. Kalau di perbankan, siapa yang setiap hari ketemu kita? Ya akun-akun kita, akun officer kita. Kalau di industri leasing, siapa yang ketemu kita? Ya para sales kita. Maka kita harus punya satu forum atau satu mekanisme di perusahaan kita supaya semua informasi itu bisa nyampe ke meja direksi. Nah, yang ketiga, kenapa eksekusi itu kadang susah gitu ya? Yang ternyata kurangnya informasi di semua divisi. Jadi divisi marketing hanya tahu informasi tentang marketing saja. Divisi keuangan hanya tahu di divisi keuangan saja. Sehingga tidak ayal seringkali terjadi orang-orang di marketing, wah dia fokus ke capaian kinerja, ya, tapi tidak sadar bahwa aktivitas-aktivitas yang dia lakukan konsekuensi kepada pajaknya tinggi. Maka di bagian keuangan juga, loh, ini pendapatannya meningkat, tapi kok bebannya juga meningkatnya lebih besar gitu. Atau bahkan waktu COVID kemarin, saya merhatikan beberapa company itu pendapatannya turun, ya, atau relatif stabil, tapi bebannya naik, terjadi sticky cost. Ya, ini menjadi berbahaya. Artinya apa? Meskipun kita di bagian marketing, kita di bagian sales, kita juga harus memahami keuangan, Bapak Ibu. Setidaknya basic saja. Maka sekarang ada beberapa program yang saya perhatikan dari vendor-vendor pelatihan itu ada pelatihan Finon, Financial Accounting, Financial and Accounting for Non-Financial Manager. Nah, pemahaman seperti itu. Saya pernah diskusi sama Direktur Komersial di Pelabuhan Indonesia, Pak Putut ya. Sekarang jadi Direktur Komersial di Pelindo, di Persero. Beliau mengatakan juga demikian ketika di lapangan tim teknis ya, tim pemasaran, tim komersil juga harus memahami keuangan, memahami pajak. Karena setiap aktivitas kita itu selalu memiliki konsekuensi pajak. Oleh karena itu Bapak Ibu, supaya eksekusi itu berjalan efektif, kita harus punya forum atau punya metode supaya pemahaman antar divisi itu tidak terjadi silo-silo. Tidak terjadi pemetaan-pemetaan yang membuat mereka tidak memahami informasi-informasi di luar divisinya. Seperti itu. Nah, itu bisa menjadi catatan ya, Eva ya. Saya kembalikan ke Eva. Betul, Pak. Ini catatan sekali ya. Baik. Nah, selanjutnya kita jadi tahu ya hambatan-hambatan yang sering terjadi di dalam eksekusi strategi ini, mulai dari komunikasi yang kurang baik di semua divisi, yaitu adanya misleading kali ya antara komunikasi ini antara manajernya ingin apa, pemimpin ingin apa, divisi ingin apa, perorangan ingin apa dalam goal tersebut. Jadi banyak menciptakan kebingungan ya antara semua divisi tersebut. Betul. Oke. Baik, materi hari ini insightful sekali, Pak. Mateng banget, daging banget. Namun sebelum kita lanjut untuk lebih memperdalam materi ini, kita break dulu ya, Bapak, Ibu, atau rekan-rekan sekalian. Saya ingin spill next webinar series di Jumat depan. Kira-kira akan ada topik apa ya? Silahkan tip admin untuk ditampilkan. Wow, sip. Ini udah ditampilkan. Ini adalah webinar series kita yang ke-27 membahas tentang using the balance scorecard as strategi management system. Jadi untuk Bapak atau Ibu, teman-teman semua yang ingin tahu ya materi-materi ke depan itu membahas tentang apa, silahkan dicatat tanggalnya. Itu sudah dijelaskan 12 Juli tentunya jam 9 hari Jumat. Oke. Nah, silahkan juga nih Bapak atau Ibu bisa share ke teman atau saudara atau keluarga untuk cari ilmu bareng di webinar series kali ini. Oke. Selanjutnya saya izin mengingatkan ya Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, barangkali ada materi di awal ataupun mungkin mau review materi lagi nih, jangan khawatir kita sudah upload juga materi kita di sosial media yang kami miliki. Dan Bapak Ibu juga silakan untuk melakukan pertanyaan di chat box ya jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, habis ini saya ingin mengingatkan juga jangan lupa isi asensi karena asensi ini syarat untuk mendapatkan sertifikat agar Bapak Ibu bisa memiliki sertifikat ini. Oke, lanjut.
Selanjutnya tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai hambatan-hambatan apa saja yang sering terjadi di perusahaan. Salah satunya komunikasi ini penting banget dalam eksekusi strategi ini. Mungkin bisa dijelaskan juga kali ya Pak faktor-faktor penting dalam keberhasilan strategi execution ini. Bisa dilanjutkan Pak? Oke, mungkin dari Andri mau menyampaikan dulu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Badawi. Banyak tadi ya sudah disampaikan Pak Badawi sebagai pembuka bridgingnya begitu ya. Eh, Bagaimana kita eh, memahami, ya kita mendalami apa sih sebetulnya strategi dan perencanaan itu. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikan strategi itu di perusahaan dan apa saja sih hambatan yang umum kita temui seperti itu. Nah, terkait dengan apa-apa saja ya faktor-faktor penting yang kiranya dapat berpengaruh atau dia memiliki peranan penting dalam keberhasilan kita dalam implementasi strategi di perusahaan. Yang pertama terkait dengan decision atau pengambilan keputusan. Tadi disinggung Pak Baidowi, eh, apa namanya, strategi itu pilihan ya Bapak Ibu. Tidak ada strategi yang terbaik begitu. Tapi yang ada adalah strategi apa yang cocok dengan kita begitu. Jadi strategi itu sebetulnya masalah selera ya. Pak Badawi gitu ya. Nah, masalah selera, tapi eh, selera ini dengan catatan kita juga harus punya dasar gitu ya. Kita harus punya dasar, kita harus punya eh, pandangan atau kita sebelumnya mungkin melakukan asesmen pada kondisi perusahaan kita atau kondisi dari eksternal industri kita, seperti apa sih seharusnya perusahaan ini atau seperti apa sih strategi yang fit dengan perusahaan seperti itu, sehingga kita tidak bisa serta-merta melihat strategi itu sebagai sesuatu yang bisa kita terapkan secara general. Nah, mungkin kalau kita sebagai contoh strategi cost efisiensi di perusahaan outsourcing itu adalah strategi yang fit karena kita eh, apa namanya kita tidak mengelola biaya labornya secara langsung gitu ya. Tapi kita mengelola mungkin additional cost yang dia melekat pada tenaga kerjanya. Namun eh, bisa jadi strategi cost efisiensi ini tidak cocok dengan perusahaan dari industri-industri lain seperti itu. Nah, karena itu penting adanya check and recheck, assessment, ya, kita menganalisis kondisi perusahaan dan juga kondisi industri di mana perusahaan kita itu beroperasi seperti itu. Kemudian balik lagi ke terkait dengan decision tadi ya. Yang pertama penting untuk memastikan bahwa setiap bagian dari perusahaan ya, mulai dari top management sampai ke working level di perusahaan kita itu ya, untuk mengerti, untuk memahami, kita punya satu pandangan yang sama terkait dengan decision atau arah pengembangan perusahaan itu seperti apa. Tadi sedikit disinggung Pak Badowi, kita tidak ingin dari top management kita ingin ke arah utara, tapi ternyata working levelnya jalan ke selatan, gitu ya. Pasti bertabrakan begitu. Nah, maka dari itu sangat penting bahwa arah pengembangan ataupun strategi yang kiranya akan diimplementasikan di perusahaan ini, dia terkomunikasikan dengan baik dari top level sampai ke working level. Karena eh, apa namanya? Mau tidak mau ya pasti eh, operasional perusahaan atau jalannya perusahaan ini kan kita tidak tidak bisa depends on satu level tertentu dalam perusahaan. Pasti setiap level di perusahaan dari top to bottom punya perannya masing-masing begitu. Sehingga penting bagi kita untuk mengkomunikasikan secara clear terkait dengan eh, apa namanya eh, assignment tugas dan kewajiban dari masing-masing level ini begitu. Kemudian yang kedua kita juga perlu untuk men-encourage gitu ya ada higher level manager mungkin dari supervisor ke atas itu untuk mendelegasikan eh, apa namanya keputusan pada level operasional karena kadangkala di level operasional ini eh,
apa namanya orang-orang yang ada di level operasional itu kadangkala secara baik itu secara pemahaman atau mungkin terkait dengan keputusan yang kaitannya pada level strategis itu mereka kurang aware dengan hal-hal seperti itu sehingga eh, penting bagi eh, kiranya middle level atau top level dalam perusahaan itu bagaimana bisa mengkomunikasikan entah itu berupa instruksi secara langsung begitu ya, instruksi secara langsung yang detail seperti instruksi operasional ataupun eh, mengkomunikasikan berupa nilai-nilai ataupun arah tujuan perusahaan itu dikomunikasikan seperti apa itu juga penting bagi higher level manager untuk mengkomunikasikan hal itu pada working level yang ada di perusahaan seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan information flow gitu ya. Tadi sudah disinggung juga bahwa informasi ini adalah nomor satu gitu ya. Nomor satu hal yang paling penting ketika kita berusaha mengimplementasikan strategi di perusahaan. Karena itu kita harus make sure bahwa jalannya informasi ini eh, bisa mengalir dengan lancar gitu ya. Flow quickly to corporate headquarters. Artinya dari level eh, top management hingga ke working level tadi itu tidak ada eh, katakan hambatan atau mungkin tidak ada kita meminimalisir ya. Kita meminimalisir sesedikit mungkin error yang mungkin terjadi ketika penyampaian informasi itu. Nah, dengan cara apa? Dengan cara apa kita bisa meminimalisir error atau miscommunication kita pada level-level yang mungkin ada di bawah kita seperti working level dan seterusnya itu tentu kita juga harus satu pahamkan gitu ya. Tadi juga juga yang sudah disinggung kalau kita ingin ke arah utara ya kita komunikasikan bahwa perusahaan ini kita ingin ke arah utara begitu. Kemudian kita juga harus memfasilitasi ya eh, information flow itu dalam organisasi bahwa kita tidak ingin ada batasan atau kita tidak ingin ada hambatan-hambatan yang kiranya bisa memicu munculnya miskomunikasi tadi. Nah, hambatan-hambatan ini juga sebetulnya bermacam-macam ya, Bapak Ibu. Terkait dengan struktur organisasi, mungkin kalau kita tidak eh, apa namanya tidak aware atau mungkin kita kurang memperhatikan dengan struktur dari perusahaan kita, ini kadang-kala juga bisa jadi masalah. Sehingga eh, lajur jalannya informasi dari top to bottom ini kadang-kala mengalami kendala seperti itu. Jadi sebetulnya terkait dengan information flow ini kita juga penting untuk melihat seperti apa sih organisasi atau perusahaan kita itu dibentuk, struktur seperti apa yang dia fit dengan proses pengkomunikasian strategi atau pengkomunikasian visi perusahaan itu seperti apa yang paling fit di perusahaan kita. Karena kadang-kala eh, apa namanya terkait dengan struktur ini ya ada mungkin perusahaan yang dia itu eh, fit atau dia cocok dengan struktur yang dia lebar. Jadi ada banyak divisi-divisi di bawah itu kadang-kala ada perusahaan yang cocok seperti itu. Kemudian ada juga perusahaan yang dia secara struktur itu sangat minim begitu apa namanya sebagai contoh mungkin kalau kita di praktek holding subholding gitu ada beberapa bagian di anak usaha yang dia itu jadi satu begitu ya jadi satu atau dia ada di bawah kendali langsung dari si induk mungkin terkait dengan pengendalian ya SPI kemudian mungkin SDM itu di beberapa praktek holding subholding itu ada di level induk jadi kalau kita bicara SDM semisal dia itu bukan karyawan si anak perusahaan, tapi dia itu sebetulnya karyawannya induk. Hanya secara penempatan, secara penugasan, dia kebetulan ditugaskan di anak perusahaan tersebut, begitu. Jadi eh, ada banyak cara ya sebetulnya terkait dengan
eh, bagaimana kita bisa mengatur, bagaimana kita bisa memastikan bahwa information flow dalam organisasi ini tidak mengalami kendala, tapi salah satunya melalui penataan struktur organisasi seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita juga eh, harus memastikan ya, atau kita juga bisa membantu field and line employee ini bagaimana mereka bisa understand day to day activity mereka. Nah, ini sebetulnya ada kaitannya dengan bagaimana dari top level atau higher level manager tadi mendelegasikan keputusan atau instruksi begitu ya pada working levelnya atau bottom level dalam organisasi. Nah, kadangkala uh, kalau mungkin Bapak Ibu yang perusahaannya ada atau sudah pernah membuat RJBP begitu ya mungkin. Nah, itu kan kita bicara strategi, kita turunkan dari inisiatif strategis itu sampai ke arah eh, apa namanya strategi fungsional. Jadi eh, sebetulnya itu terkait dengan strategi fungsional bisa kita turunkan juga ke roadmap masing-masing divisi untuk day-to-day activity-nya. Jadi sebagai contoh, semisal di pemasaran ya, inisiatif strateginya kita ingin memperluas cakupan pasar kita. Nah, kemudian itu bisa kita turunkan dalam bentuk apa sih untuk day-to-day activity-nya? Mungkin bisa eh, apa namanya kalau tadi yang dicontohkan Pak Badawi itu terkait dengan eh, pembiayaan gitu ya sebagai contoh kalau di pembiayaan karena kita ingin push pasar kita nah, mungkin day-to-day activity-nya dari level account officer atau AO-nya itu bisa eh, apa namanya ditingkatkan targetnya atau mungkin dari segi cakupan eh, operasionalnya yang diperlebar atau kita perlu eh, menambah ada kantor cabang baru di wilayah-wilayah tertentu seperti itu. Jadi sebetulnya poinnya adalah dua. Yang pertama terkait dengan pemilihan keputusan gitu ya. Terkait dengan pemilihan keputusan strategi strategi yang dia fit untuk organisasi, untuk perusahaan kita itu seperti apa. Kemudian kita turunkan tadi kalau yang disampaikan Pak Badawi terkait dengan pengukurannya ya. Kita akan ukur keputusan strategi itu seperti apa. Jadi kita nggak bisa pakai pengukuran yang sama atau kita pakai satu pengukuran ke semua ke setiap perusahaan di industri-industri yang berbeda. Nah, tadi yang dicontohkan Pak Baidowi di perusahaan outsourcing kita nggak efektif kalau kita melihat ukuran kinerja itu melalui gross profit margin karena tadi ada batasan aturan UMR, kemudian ada eh, apa namanya pengaruh dari gap industri begitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan information flow tadi. Nah, kita harus make sure informasi yang kita salurkan gitu ya, yang kita komunikasikan dalam perusahaan dari top level hingga bottom level itu satu pandangan yang sama. Kita tidak ingin ada miskomunikasi, kita tidak ingin ada error begitu ya, error dalam penyampaian eh, arah pengembangan ataupun dari nilai-nilai perusahaan. Nah, begitu. Saya kembalikan ke Mbak Eva. Baik, terima kasih Mas Andri, Pak Andri, dan Pak Badawi untuk informasinya. Ini sudah di akhir materi ya, mungkin kita bisa lanjut ke sesi pertanyaan. Sejauh ini udah ada dua pertanyaan. Ini Mas Andri yang mau baca atau saya bantu baca nih? Boleh dibantu Mbak Eva? Ya, baik. Ini ada yang bertanya, Pak Laban Meo, ini bertanya mengenai strategi peningkatan CKPN biasanya berpengaruh pada laba rugi perusahaan. Biasanya diakibatkan oleh peningkatan piutang tidak tertagih pada saat jatuh tempo. Apakah peningkatan CKPN yang dimaksud salah satu variabel piutang yang tak tertagih tersebut? Ya, Iya. Eh, ini saya dulu ya, Mbak Eva. Mungkin. boleh, Pak. Boleh. Baik. Berarti, ya, baik. Berarti kan kita bicara fokus pada satu industri tertentu ya. Kita mungkin bicara ke industri. Kalau CKPN berarti kita bicara mungkin di modal ventura atau industri di pembiayaan gitu ya.
Nah, eh, tapi kita juga perlu pahami dulu ya, mungkin terkait dengan CKPN. Nah, sebetulnya CKPN ini kan adalah uang atau kas perusahaan yang memang kita cadangkan untuk apa bahasanya untuk memitigasi untuk ya untuk jaga-jaga gitu ya untuk jaga-jaga kalau semisal ada pembiayaan yang bermasalah begitu. Nah, sebetulnya terkait dengan CKPN ini tuh eh, kalau kita bicara terkait dengan pengalokasiannya, sebetulnya kita juga perlu refer pada sizing dari si perusahaannya itu. Dalam artian mungkin ya CKPN yang dicadangkan perusahaan A dengan sizing pembiayaan 5 triliun dengan sizing lending 5 triliun akan berbeda dengan CKPN yang dicadangkan perusahaan B dengan sizing lending hanya 500 M misal seperti itu. Kenapa? Karena CKPN ini kan yang tadi saya sebutkan ini adalah mitigasi, ini adalah kas yang kita sisihkan untuk berjaga-jaga jika ada pembiayaan yang bermasalah gitu. Jadi ini adalah bentuk mitigasi resiko dari perusahaan yang memiliki layanan pembiayaan gitu ya. Supaya ketika ada pembiayaan yang bermasalah itu kita tidak ada masalah likuiditas di situ karena kita sudah mencadangkan uang atau kita sudah mencadangkan kas kita dalam bentuk CKPN itu tadi. Jadi sebetulnya CKPN itu ya eh, apa namanya uangnya perusahaan sendiri dalam artian kalau misal kita tidak keluarkan CKPN itu ya itu tetap ada di perusahaan. Nah, kemudian pengaruhnya ada di mana sih kalau kita meningkatkan cadangan CKPN itu tadi. Nah, eh, of course itu akan pengaruh dari sisi arus kas kita ya, Bapak Ibu, karena kita menyisihkan eh, uang kita ya, ya mungkin kalau diilustrasikan simpelnya kita dapat pemasukan 1 juta, kemudian kita sisihkan 200 ribunya untuk nabung begitu atau untuk dana darurat, sorry, untuk dana darurat. Nah, ibaratnya simpelnya seperti itu. Jadi pengaruhnya pasti akan ada di sisi arus kas kita ya, ketersediaan kas kita mungkin akan berkurang karena kita menyisihkan sebagian porsi dari kas kita untuk CKPN itu tadi ya. Of course itu juga akan berpengaruh dari sisi neraca ya kalau kita bicara dari laporan keuangan gitu. Nah, kemudian apa sih penyebabnya dari eh, atau pertimbangan kita terkait dengan CKPN ini? Nah, itu tadi juga yang saya sampaikan ini adalah bentuk mitigasi risiko kita pada pembiayaan-pembiayaan yang sekiranya dia berpotensi untuk bermasalah atau gagal bayar begitu ya. Di samping kita apa namanya? Kalau write off itu kan tidak bisa kita lakukan dalam waktu yang singkat begitu kan. Nah, maka itu kita juga perlu CKPN sebagai cadangan atau sebagai bentuk mitigasi risiko kita pada eh, gagal bayar ini tadi seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Pak Bansimeo, dipersilakan. Mungkin sudah Iya, Pak. kali. Hmm, Oke, iya, boleh. ini kita bisa dilanjutkan ya dengan pertanyaan terakhir sebelum kita menutup materi hari ini. Ini dari Pak Taufik dari Surakarta. Jika seorang leader berfokus pada visi dan misi perusahaan dan dilaksanakan melalui strategi, apakah perlu juga membuat exit strategi dan apa sangat penting dan keharusan dari exit strategi ini? Mungkin bisa dijawab, Mas Andri. Iya, baik. Terima kasih Pak Taufik ya. Terkait dengan exit strategi, artinya kan kita mungkin bicara soal mitigasi juga seperti itu ya. Kalau kita punya strategi A, semisal strategi A ini kita tidak berhasil implementasikan gitu ya, atau kita tidak berhasil terapkan di perusahaan, apakah kita juga harus menyusun exit strategi begitu? Mungkin kalau dari sisi
saya ya, mungkin yang lebih cocok itu adalah turnaround strategi, Pak Taufik. Jadi bukan berarti ketika kita eh, gagal begitu ya, gagal atau tidak berhasil menerapkan strategi A semisal. Nah, bukan berarti kita harus pilihan 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 satu-satunya exit begitu. Nah, eh, kita bisa melakukan turnaround strategi. Artinya kita gagal implementasi strategi A, kita bisa bikin versi turnaround-nya, misal strategi AB. AB, AB, kemudian kalau strategi AB kita juga rasanya kurang fit, kita bisa bikin AC. Dalam artian gini, eh, kalau exit itu kan berarti kita benar-benar eh, mungkin keluar dari industri begitu ya, atau kita benar-benar mengubah DNA dari perusahaan kita yang mungkin awalnya dari perusahaan kita beroperasi di industri manufaktur, kemudian karena kita gagal atau kita tidak bisa menerapkan strategi yang sudah kita susun, kemudian kita exit, kita shifting perusahaan itu keluar dari industri manufaktur gitu. Eh, ya, dalam artian mungkin untuk beberapa case exit strategi ini bisa dijadikan pilihan. Tapi kalau dari pandangan saya exit strategi ini adalah pilihan yang mungkin bisa dijadikan pilihan terakhir begitu ya, atau mungkin pilihan kalau kita memang di industri tersebut atau dalam kondisi saat ini itu benar-benar kita tidak memiliki eh, alternatif atau kita tidak bisa melakukan turnaround strategi tadi. Nah, tapi kalau kita masih memiliki pilihan untuk melakukan turnaround strategi atau kita bisa modifikasi strategi kita yang saat ini. Nah, rasanya exit strategi itu bukan atau belum menjadi eh, pilihan yang utama begitu dalam proses penyesuaian itu. Ya, mungkin ada tanggapan dari Pak Taufik, persilakan. Oke, ini kayaknya sudah cukup memuaskan ya jawaban dari Pak Rizky Andri. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Pak Rizky Andri udah menjawab Hmm. pertanyaan dari para partisipan. Oke, terima kasih Ya, cukupnya. terima kasih Pak Taufik. Baik, ini nggak kerasa ya kita sudah di akhir acara, tapi sebelum saya menutup sesi webinar kali ini, saya izin untuk menyimpulkan ya bahwa keberhasilan strategi ini tidak hanya bergantung dari perencanaan yang baik juga, tetapi di sini perusahaan harus memikirkan tiga hambatan dalam operasional seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Badawi, ada mengenai komunikasi goals antar semua warga di perusahaan, yang kedua leadership, dan yang ketiga adalah indikator yang digunakan. Karena sebagus apapun strateginya, jika indikatornya tidak dijelaskan, tidak jelas ataupun tidak bagus, tidak matang, itu sama saja rencana tidak akan berjalan dengan lancar. Baik. Sekian saya ucapkan terima kasih ke Pak Badawi dan juga Pak Rizky Andri selaku pemateri, dan juga terima kasih kepada Ibu dan rekan-rekan Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian yang telah bergabung dalam webinar series kali ini. Sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk mengisi link ASMC dan juga like, share, and subscribe media sosial KMMB agar semakin luas ilmu dan juga manfaat yang didapatkan. Sampai bertemu di webinar series selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eva, Pak Ya, Badawi, terima Bapak kasih. Ibu, dan rekan-rekan sekalian.